Matahari sore mulai merangkak turun di ufuk barat, mewarnai langit Parangtritis dengan jingga dan ungu. Ombak Samudra Hindia berdebur lembut di tepi pantai, menciptakan melodi alam yang menenangkan. Namun, di antara keindahan senja itu, ada sesuatu yang tidak beres. Di balik gundukan pasir, sesosok tubuh terbaring kaku, kontras dengan warna-warni alam di sekitarnya. Jauh dari keramaian pantai, di sebuah rumah sederhana di kaki perbukitan, Aris menyeruput kopi pahitnya sambil membaca koran sore. Wajahnya yang keriput dan tatapan matanya yang tajam menyimpan banyak kisah yang tidak terucap. Aris dulunya adalah seorang detektif ulung di kepolisian, disegani sekaligus ditakuti. Namun karirnya tamat ketika dia menolak berkompromi dengan integritasnya dalam sebuah kasus besar yang melibatkan petinggi-petinggi berpengaruh. Dia memilih dipecat daripada tunduk pada tekanan. Sejak itu, dia hidup menyendiri, jauh dari dunia yang pernah dicintainya. Telepon berdering, memecah keheningan sore. Aris ragu-ragu mengangkatnya. Suara di seberang terdengar panik. Itu adalah suara Edi, mantan rekannya di kepolisian yang masih sering menghubunginya secara diam-diam. Edi memberitahunya tentang penemuan mayat di Parangtritis. Ini bukan kasus biasa, Riz. Suara Edi terdengar berat. Ada sesuatu yang aneh. Pihak atas ingin kasus ini cepat ditutup, tapi aku punya firasat buruk. Aris mendengarkan dengan tenang. Matanya menatap kosong ke arah pantai yang terlihat dari jendelanya. Parangtritis, tempat itu menyimpan kenangan pahit bagi Aris. Kasus yang menghancurkan karirnya juga berawal dari sana. Aku sudah pensiun, Di, kata Aris dingin. Aku tahu, Riz, tapi kau satu-satunya yang bisa kuandalkan. Ada simbol aneh di dekat mayat. Kurasa kau akan tertarik. Edi mencoba membujuk. Simbol aneh, kata-kata itu menggelitik rasa ingin tahu Aris. Meskipun hatinya enggan kembali ke dunia yang mengkhianatinya, naluri detektifnya mulai terusik. Ada dorongan yang kuat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang temaram, Aris tiba di pantai Parangtritis. Garis polisi sudah membentang di sekitar area penemuan mayat. Wajah-wajah tegang para petugas terlihat di bawah sorotan senter. Edi menyambutnya dengan lega. Syukurlah kau datang, Riz, bisik Edi. Mereka bilang ini murni pembunuhan biasa. Tapi lihat ini. Edi menunjuk ke sebuah ukiran kecil di pasir dekat dengan tempat mayat ditemukan. Ukiran itu membentuk simbol yang aneh, seperti kombinasi huruf dan gambar kuno. Aris mengerutkan kening. Simbol itu terasa familiar, tetapi dia tidak bisa mengingat di mana pernah melihatnya. Mayat itu adalah seorang pria parubaya, berpakaian rapi, namun sedikit lusuh. Tidak ada tanda-tanda perlawanan yang jelas, kecuali memar samar di lehernya. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak, menatap langit malam. Tidak ada identitas padanya. Jelas Edi, dompetnya kosong, seperti sengaja dihilangkan. Aris berjongkok di dekat mayat, mengamati detail-detail kecil. Aroma laut bercampur dengan bau anyir, darah yang samar. Dia melihat ada pasir basah yang menempel di sepatu korban. Tetapi pasir itu bukan berasal dari pantai ini. Cari tahu soal simbol ini, kata Aris sambil menunjuk ukiran di pasir. Dan cek laporan orang hilang di sekitar area ini. Dalam seminggu terakhir, fokus pada orang-orang
yang mungkin memiliki hubungan dengan Parangtritis atau kasus-kasus lama. Edi mengangguk. Akan kulakukan. Tapi Riz, kau yakin ingin terlibat lagi? Ini bisa berbahaya. Aris menatap laut yang gelap. Angin malam berhembus, menerbangkan rambutnya yang mulai memutih. Bahaya sudah jadi teman lamaku. Jawabnya. Suaranya serak. Aku hanya ingin tahu siapa bajingan yang melakukan ini. Dan simbol itu, kurasa aku mengenalnya. Dia tahu. Kembali ke dunia ini berarti membuka kembali luka lama. Tapi ada sesuatu yang menariknya. Sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit dan penyesalan. Misteri di pantai Parangtritis baru saja dimulai, dan Aris, sang pensiunan yang terusik, siap kembali ke perburuan. Pagi merangkak naik, membawa serta kabut tipis yang menyelimuti pantai Parangtritis. Aris menghabiskan malam di sebuah penginapan sederhana. Pikirannya dipenuhi detail kasus pembunuhan dan simbol aneh itu. Dia menghubungi beberapa koneksi lamanya, orang-orang yang masih loyal padanya, meskipun dia sudah tidak lagi berseragam. Hasil penyelidikan awal Edi mengkonfirmasi kecurigaan Aris. Simbol itu ternyata terkait dengan sebuah kelompok rahasia yang beroperasi di wilayah pesisir selatan. Konon sudah ada sejak zaman kolonial. Kelompok ini dikenal memiliki pengaruh kuat dalam berbagai bisnis ilegal, mulai dari penyelundupan hingga perjudian. Nama kelompok itu Samudra Gelap. Mereka terlibat dalam kasusku dulu, tanya Aris melalui telepon. Suaranya tegang. Ada indikasi, Riz. Tapi waktu itu buktinya kurang kuat. Atasanmu buru-buru menutup penyelidikan, jawab Edi. Aris mengerti sekarang kasus pembunuhan di Parangtritis ini bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan pesan dari Samudra Gelap ditujukan entah kepada siapa, dan fakta bahwa mayat itu ditemukan dengan simbol mereka menunjukkan ada aturan yang dilanggar oleh korban atau oleh seseorang yang berhubungan dengannya. Penyelidikan Aris membawanya ke sudut sadet tersembunyi Parangtritis. Dia berbicara dengan nelayan tua, pedagang kaki lima, bahkan paranormal yang konon memiliki penglihatan tentang kejadian di pantai itu. Informasi yang didapatnya samar-samar, penuh tahayul dan ketakutan. Orang-orang di sana tampaknya tahu sesuatu, tetapi terlalu takut untuk berbicara. Salah satu petunjuk membawanya pada seorang wanita bernama Kartika, pemilik warung makan kecil di dekat pantai. Kartika adalah saksi kunci dalam kasus Aris di masa lalu, tetapi kesaksiannya dibungkam oleh tekanan. Aris menemui Kartika. Awalnya, wanita itu menolak bicara. Matanya penuh ketakutan. Namun, setelah Aris meyakinkannya bahwa dia hanya ingin mencari keadilan, Kartika akhirnya buka suara. Korban itu, saya pernah melihatnya beberapa kali bersama orang-orang Samudra Gelap, bisik Kartika. Matanya awas melihat sekeliling. Dia bukan orang sini. Datang seminggu sebelum kejadian. Kartika juga memberikan deskripsi samar tentang seseorang yang sering bertemu dengan korban. Seorang pria berjas rapi dengan bekas luka di pelipisnya. Deskripsi itu mengingatkan Aris pada seseorang dari masa lalunya. Ketika Aris semakin dekat dengan kebenaran, rintangan mulai bermunculan. Ada ancaman telepon,
ban mobilnya yang digembosi, bahkan percobaan pembakaran rumah Edi. Petinggi kepolisian yang pernah berkonflik dengan Aris, Kompol Budi, tiba-tiba mengambil alih kasus ini, menarik Edi dari penyelidikan dan memerintahkan semua informasi hanya melalui dirinya. Aris tahu Budi sedang berusaha menutup-nutupi sesuatu. Kau sebaiknya berhenti, Riz, kata Budi dengan nada mengancam saat mereka bertemu di kantor polisi. Kasus ini terlalu besar untukmu. Biar kami yang tangani. Terlalu besar atau terlalu kotor, Kompol, balas Aris. Matanya menyala. Aku tahu kau terlibat dalam kasusku dulu. Jangan kira aku lupa. Jaga bicaramu, Aris, geram Budi. Kau hanya pensiunan tak berguna sekarang. Menjauhlah, atau kau akan menyesal. Konflik dengan Budi semakin memperkuat keyakinan Aris bahwa kasus ini terkait erat dengan masa lalunya dan jaringan samudra gelap. Dia merasa semakin terisolasi. Hanya Edi yang masih membantunya secara diam-diam. Di tengah semua tekanan ini, Aris menemukan catatan kecil di saku baju korban yang luput dari perhatian polisi. Catatan itu berisi deretan angka dan sebuah nama, Wijaya. Nama itu membuat jantung Aris berdebar kencang. Wijaya adalah nama pemimpin samudra gelap, orang yang paling bertanggung jawab atas kehancuran karir Aris. Catatan itu mungkin adalah petunjuk terakhir yang menghubungkan korban langsung dengan Wijaya. Aris tahu dia harus bertindak cepat sebelum semua jejak menghilang. Dia memutuskan untuk mencari Wijaya sendiri. Meski tahu ini adalah langkah yang sangat berbahaya, dia harus mengungkap kebenaran. Bukan hanya untuk kasus pembunuhan ini, tetapi juga untuk membersihkan namanya dan mendapatkan keadilan yang selama ini tertunda. Aris tahu mencari Wijaya secara langsung adalah tindakan bunuh diri. Wijaya adalah sosok yang kejam dan licin, selalu dikelilingi pengawal bersenjata. Namun, catatan kecil di saku korban tidak memberinya pilihan lain. Dia harus menemukan Wijaya untuk menguak misteri pembunuhan ini dan membersihkan namanya. Dengan bantuan Edi yang memberikan informasi rahasia tentang pergerakan Wijaya, Aris berhasil melacak keberadaan pemimpin samudra gelap itu di sebuah villa mewah terpencil di pinggiran kota Yogyakarta. Aris menyusun rencana hati-hati. Dia akan menyusup ke villa itu, mencari bukti keterlibatan Wijaya dalam pembunuhan di Parangtritis. Malam itu, di bawah guyuran hujan, Aris menyelinap masuk ke dalam villa. Dia bergerak seperti hantu, memanfaatkan setiap bayangan dan suara alam untuk menyamarkan kehadirannya. Di dalam, suasana terasa tegang. Ada beberapa pengawal berjaga, tetapi mereka tampak tidak waspada. Aris berhasil masuk ke ruang kerja Wijaya. Ruangan itu dipenuhi dengan artefak kuno, peta-peta lama, dan berkas-berkas yang terkunci rapat. Aris mulai mencari. Dia menemukan buku besar dengan daftar nama-nama dan angka-angka yang tidak jelas artinya. Kemudian, di balik rak buku, dia menemukan sebuah brankas tersembunyi. Saat Aris berusaha membuka brankas itu, pintu ruangan terbuka. Wijaya berdiri di ambang pintu dengan seringai dingin di wajahnya. Di belakangnya berdiri beberapa pengawal, dan yang paling mengejutkan, Kompol Budi. Kami sudah menunggumu, Aris, kata Wijaya. Suaranya serak dan berbahaya. Kau memang keras kepala. Aris menyadari bahwa dia telah dijebak Edi.
Edi pasti telah membocorkan rencananya. Hatinya terasa perih, dikhianati oleh satu-satunya orang yang dia percaya. Edi memberitahuku segalanya, lanjut Wijaya, menikmati ekspresi terkejut Aris. Dia sangat kooperatif. Kenapa, Di? Tanya Aris, menatap Budi dengan kebencian. Budi tertawa sinis. Loyalitas bisa dibeli, Aris. Lagi pula, aku hanya menyelesaikan apa yang seharusnya kulakukan bertahun-tahun lalu. Kau seharusnya tetap di tempatmu sebagai pensiunan pecundang. Wijaya melangkah mendekat. Kau ingin tahu mengapa pria di pantai itu mati, Aris? Dia adalah pengkhianat. Dia mencoba menjual informasi tentang samudra gelap. Dan simbol di pantai itu adalah peringatan bagi siapa saja yang berani menentangku. Aris tahu ini adalah akhir. Dia terjebak, dikhianati, dan berhadapan langsung dengan orang-orang yang menghancurkan hidupnya. Namun, naluri detektifnya masih bekerja. Dia melihat sesuatu yang aneh di tangan Wijaya. Ada sebuah liontin kecil berbentuk simbol samudra gelap. Liontin itu persis sama dengan ukiran di pasir pantai. Tunggu, kata Aris. Matanya tertuju pada liontin itu. Simbol itu, aku ingat sekarang. Aku melihatnya bertahan-tahan. Lalu, bukan di kasusmu Wijaya, tapi di kalung yang dipakai istriku saat dia meninggal. Wijaya dan Budi terdiam. Ada kilatan kebingungan di mata Wijaya. Istrimu meninggal dalam kecelakaan mobil, kata Budi, mencoba mengalihkan pembicaraan. Bukan, balas Aris. Suaranya tegas. Dia dibunuh. Dan liontin itu, dia memakainya. Hari itu dia pasti terkait dengan samudra gelap. Dan dia adalah pengkhianat yang sebenarnya. Kebenaran yang mengerikan terungkap. Korban di Parangtritis bukanlah pengkhianat, melainkan seseorang yang mencari bukti tentang keterlibatan istri Aris dengan samudra gelap. Istri Aris yang selama ini dianggap sebagai korban kecelakaan ternyata adalah bagian dari jaringan gelap itu, dan dia dibunuh oleh samudra gelap karena mengkhianati mereka. Kasus yang menghancurkan karir Aris di masa lalu ternyata bukan tentang korupsi, melainkan tentang upaya Aris yang tanpa sadar mendekati kebenaran tentang kematian istrinya. Budi dan Wijaya telah menutupi semuanya. Kembali ke masa sekarang, kemarahan dan keputusasaan menyelimuti Aris. Dia telah menghabiskan, bertahan-tahan, menyalahkan dirinya sendiri dan sistem, sementara kebenaran yang sesungguhnya ada di depan matanya. Pertarungan pecah. Aris, meskipun sudah tua, masih memiliki kecepatan dan keahlian bertarung. Dia bertarung mati mission melawan para pengawal Wijaya. Budi mencoba melarikan diri, tetapi Aris berhasil melumpuhkannya. Dalam kekacauan itu, Aris berhasil meraih liontin di tangan Wijaya. Liontin itu terasa dingin di tangannya, simbol dari kebenaran yang pahit. Wijaya yang terdesak mencoba menyerang Aris, tetapi Aris berhasil menghindar. Di tengah perkelahian, Aris melihat kesempatan. Dia berhasil melumpuhkan Wijaya. Suara sirena polisi terdengar di kejauhan. Edi, yang ternyata tidak mengkhianati Aris, melainkan diam-diam menghubungi bantuan, tiba bersama timnya. Wijaya dan Budi ditangkap. Jaringan samudra gelap mulai terbongkar. Beberapa waktu kemudian, Aris berdiri di tepi pantai Parangtritis. Matahari kembali terbenam
menciptakan pemandangan senja yang tenang. Kasus pembunuhan terpecahkan, kebenaran tentang kematian istrinya terungkap, dan orang-orang yang menghancurkan hidupnya telah ditangkap. Beban berat di dadanya terasa sedikit terangkat. Dia telah mendapatkan keadilan. Meskipun dengan harga yang mahal, dia menatap laut, membiarkan angin malam menerpa wajahnya. Dia tahu hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu, tetapi setidaknya dia bisa hidup dengan damai setelah akhirnya menemukan kebenaran di balik senja berdarah di Parangtritis.